Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Sebelum lebih jauh kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung ini, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Bersyukur bahwa Allah mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu kami Tuhan. Dan jikalau hari ini kami boleh memperingati kematian Tuhan yang begitu mengasihi kami mengucap syukur dan kami mau memberikan hati dan segenap hidup kami. Kami mau mengikuti ibadah ini bukan hanya sebagai suatu ritual, tetapi kami mau beribadah karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bertahta di atas pujian kami dan Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada, karena kami percaya Engkau Allah yang maha hadir yang menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia, dikala kita boleh berada di dalam bait Allah, rumah-rumah tangga kita sendiri, untuk memperingati akan hari kematian Yesus. Pada saat-saat seperti inilah di seluruh dunia umat yang percaya kepada Allah pasti mengadakan ibadah memperingati akan hari kematian Kristus. Karena ini adalah merupakan suatu sejarah yang luar biasa yang tidak dapat dilupakan oleh setiap manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin orang bertanya, apakah tidak ada kematian yang lebih istimewa lagi daripada kematian yang disalibkan? Saudaraku sekalian, di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Sebab dia ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku sekalian, ini adalah firman yang telah disifatkan kepada Yesus Kristus bahwa ia harus mati di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Ya, saudaraku sekalian, kematian di salib adalah kematian terkutuk, kematian yang mengakibatkan penderitaan, kematian yang mengakibatkan kesengsaraan, sakit penyakit penderitaan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kematian yang terjadi sebagai hukuman saudaraku sekalian adalah hukuman karena dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Yesus harus ambil dalam kehidupannya untuk menebus umat dosa manusia. Tidak ada jalan lain. Firman mungkin orang berkata, apakah tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Yesus? Saudara, firman Allah berkata, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menggantikan, saudaraku sekalian, Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk lebih jauh di dalam rentetan-rentetan penderitaan Yesus. Ya, saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan bagaimana pembacaan-pembacaan yang akan dibacakan pada saat ini. Bagaimana saudara akan mendengarkan. Saya mengajak kita duduk tenang dan memberikanlah kesempatan untuk kita mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita renungkan itu di dalam kehidupan kita. Kita membayangi, saudaraku sekalian, tidak melihat kesalahan orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri. Ada orang yang berdosa yang membuatkan Yesus harus mati di kayu salib. Puji Tuhan. Kami arahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah
satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan,
Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Mengatasi segala yang ada di dunia ini, Tuhan, biarlah Engkau tetap Allah dan bagian kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above Above all powers, above all kings, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're Engkau disiksa dan disalibkan ya Tuhan. disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Crucified, laid behind the stone, you
Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Biarlah hanya kekuatan Tuhan yang bisa menolong kami untuk kami terus senantiasa boleh bersaksi bagi nama Tuhan, dan tidak sekali-kali kami menyangkal nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan. Engkaulah nafas kami, Engkaulah kekuatan kami, dan semua kami hanya bersandar kepada salib. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita angkat suara. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. amin. Semua perkara, Semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, kami bawa ku bawa
Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun. Sehingga wali negeri heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada di penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau campuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ia memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Teramat mulia salib-Mu Tuhan, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Salibnya, salibnya
Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus
pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani?" Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Dia menjadi tidak berarti. Dia menjadi tidak berarti. Dia menjadi tidak berarti. Putra Allah yang turun dari surga ke bumi. Sepenuhnya Tuhan, tetapi sepenuhnya manusia biasa. Dia menjadi tidak berharga. Inilah yang kita ingat hari ini. Dia dihina dan ditolak oleh manusia, yang dari dia manusia memalingkan wajah mereka. Dia dihina dan tidak dihargai. Seorang yang menderita, yang mengerti arti kesakitan sebenarnya. Sekali melihatnya dan mereka berpaling. Dari surga ke bumi, dan di bumi dia dikhianati. Dia menjadi sangat tidak berarti. Inilah yang kita ingat hari ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dikhianati oleh mereka yang dikasihinya. Lalu dihukum mati. Dia menjadi tidak berarti. Inilah yang kita ingat hari ini. Lihatlah, sesungguhnya kesakitan kita yang dipikulnya, cacat kita dan semua kesalahan kita. Dosa-dosa kita yang melakukan itu padanya. Merobek, mencabik, dan menghancurkan dia. Dosa-dosa kita. Dia mengambil hukuman kita, dia menjadi tidak berarti. Dihukum oleh bangsanya sendiri, dikirim ke Golgota untuk mati. Mati disalib dengan punggungnya yang berdarah. Dia menjadi tidak berarti. Kita di sini hari ini untuk mengingat anak domba Allah. Mengingat hari ketika terang dunia pergi ke Golgota menuju kegelapan. Ditinggalkan oleh Bapa. Karena kita, untuk kita, untuk kita, menggantikan kita. Dia menjadi tidak berarti. Biarlah hari ini kami sungguh mengingat dan menghargai semua anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Engkau sudah selamatkan kami. Dan Engkau sudah tebus kami, sehingga kami yang dulu tidak bisa melihat kasih dan keselamatan yang Tuhan sudah beri, sekarang kami tahu Tuhan sudah selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan pembacaan firman Allah dari awal Taman Getsemani sampai ke Golgota adalah penderitaan Yesus Kristus. Kita telah mengerti bagaimana sengsaranya Yesus pada saat dia disalibkan, pada saat dia dituduh sebagai orang yang berdosa, tetapi sebenarnya dia adalah bukan orang yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus menderita, disalibkan, darahku sekalian itu telah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Bagaimana penderitaan Yesus yang luar biasa. Dan saat ini kita menyaksikan apa yang dikatakan firman Allah adalah ya amin. Yesus menderita luar biasa. Dia terkekam oleh karena kita. Dari yang kekasih saya akan membaca firman Allah ini dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Mulai. Firman Tuhan berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindak Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mau ngambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh, dan dengan orang-orang yang mengguntingkan bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghakiman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang dapat memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang kudus. Dan karena pemberontakan umat kita manusia, oleh karena pemberontakan umatku, ia kena kutuk, ia kena tulah. Orang menampakkan tuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah pembacaan firman Allah, yang kenyataan di dalam firman Tuhan yang telah dibacakan di dalam kitab-kitab Injil itu. Bagaimana menjelaskan kepada kita penderitaan demi penderitaan yang Yesus alami. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Tapi Yesus rela untuk mengambil semuanya itu. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Tanpa ia mengasihi kita, ia sanggup untuk membongkar, ia sanggup untuk menghancurkan semua orang yang akan membawa dia dalam satu pengumuman penyaliban ini. Tapi karena dia mengasihi saya dan saudara, dia rela menyerahkan seluruh kehidupannya. Saudaraku sekalian, dikala kita nonton slide bagaimana penderitaan Tuhan, ia memikul kayu salib yang begitu besar, yang begitu berat, sampai terjatuh dan tidak sanggup, sehingga harus Simon dari Kirene yang harus mengambil dan menolong memikul salib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dikala ditaruh di atas sebatang kayu dan dipukul, di saat dipukul tubuhnya hancur.
bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara yang kekasih, kita merenungkan kali ini, betapa sedih hati kita melihat penderitaan Tuhan. Kita tidak memandang kesalahan orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Ampunilah kami karena perbuatan kami. Engkau disalibkan, engkau tersiksa, engkau tertikam, engkau diberi mahkota duri. Saudara yang kekasih, penderitaan berjalan terus. Seperti apa yang kita telah dengar pembacaan firman Allah. Antara jam 12 sampai jam 3 sore adalah terjadi suatu kegelapan yang besar. Sehingga Yesus merasakan dia sendiri. Tidak ada seorang pun yang menolong padanya. Sehingga dia berteriak, Bapa, Bapa, janganlah engkau meninggalkan aku. Ya Allahku, ya Allahku, janganlah engkau meninggalkan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat-saat kita sebagai manusia, kita pun juga dapat merasakan seperti Yesus. Seakan-akan tidak ada orang yang bisa menolong kita. Di saat kita dalam kesusahan, di saat kita dalam sakit penyakit, dalam penderitaan. Tapi sebenarnya Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Immanuel, aku menyeret kamu sekalian sampai kepada kesudahan alam. Ini adalah firman Allah kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar pembacaan firman Allah. Kita telah melihatkan semua pada saat malam hari ini. Lewat pagi hari, lewat puji-pujian yang dapat memberikan kekuatan dan menyadarkan kita, saudaraku sekalian, akan segala perbuatan kita. Yesus harus tergantung di kayu salib, saudaraku sekalian, melambangkan orang yang terkutuk, orang yang berdosa. Jadi tidak ada kematian yang lain yang Yesus harus jalani. Cara yang lain itu tidak ada, tapi harus di kayu salib. Saudaraku sekalian, luar biasa pemberontakan dan kejahatan manusia terhadap Yesus. Saudaraku sekalian, hakim-hakim berkata, imam-imam berkata, saudaraku sekalian, mereka tidak menemukan suatu kesalahan daripadanya. Ya, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan. Tapi mereka tetap menuntut Yesus disalibkan, Barabas dibebaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan akan kasih Allah. Dan kita melihat penderitaan Yesus yang begitu luar biasa. Apakah yang dapat kita membalas kasih Tuhan? Saudaraku sekalian, apa yang dapat kita membalas akan kasih Allah kepada kita? Saudaraku sekalian, saudaraku sekalian, hanya adalah satu, dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita berterima kasih dan kita mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada perkara yang lain yang dapat kita perbuat untuk membalas akan kasih Tuhan. Saudaraku sekalian, marilah kita setia kepada Allah. Kita taat kepada perintahnya, kita taat kepada firman-Nya. Kita tidak menyanyiakan akan pengorbanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah jangan kita menyalibkan Tuhan pada kali yang kedua dengan tindakan kita yang tidak taat kepada firman Allah. Tapi marilah kita mau belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kita, banyak jiwa dimenangkan. Allah menginginkan kepada saya dan saudara untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, untuk membalas kasih Tuhan. Firman Allah berkata, sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dia berkata, jadikanlah semua bangsa ini muridku, ajarkan mereka dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Ini adalah pesan Tuhan untuk kita dapat membalas akan kasih Tuhan yang dia telah mengambil penderitaan kita yang luar biasa dari yang kekasih dalam Tuhan. Jikalau kita simak dan kita renungkan sebagai orang yang percaya kepada Allah, tidak dapat kita berkata apa-apa, hanya kita berkata, Tuhan, terima kasih Allah, Engkau luar biasa. Ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Saudaraku sekalian, itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari dari tahun ke tahun kita memperingati akan kematian Tuhan. Apa yang telah kita perbuat kepada Allah untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Saudaraku sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jadikanlah sekalian bangsa ini muridku. Saudaraku sekalian, ajarkan mereka dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini adalah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah.
Ini adalah tugas kita orang yang telah menerima pengampunan daripada Allah. Inilah tugas kita saudaraku sekalian yang harus kita pikirkan tiap hari dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku ini menjadi alat di dalam tangan. Selagi lagi masuk kuat, Tuhan pakaikanku. Saudaraku sekalian, Allah merindukan kita tetap dapat melayani Dia. Ini adalah firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat Jumat Agung ini. Kembali memperingatkan kita untuk merenungkan akan kasih Allah. Dengan apakah ku balas kasih Tuhan? Saudaraku sekalian, hanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Kita akan memasuki Jumat Agung dengan perjamuan kudus. Saya mengajak kita seluruh jemaat bangkit berdiri. Dalam persiapan rumah-rumah tangga kita di atas meja ada perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Dan kita akan menikmati roti dan anggur yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara pada saat sore hari ini. Allah itu luar biasa. Allah itu indah dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Allah itu mengasihi kita dan Allah itu mencintai saya dan saudara. Sampai pada detik ini Allah mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita menghampiri hadirat Allah. Di hadapan hadirat Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah mereka mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau rela berkorban mati untuk kami Tuhan. Tidak ada perkara yang lain pada saat ini yang Engkau minta daripada kami. Yaitu, Tuhan, kami melaksanakan amanat agung-Mu. Jadi kalau sekalian bangsa ini murid, ajarkanlah mereka dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan iman seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, agar mereka tetap dapat melaksanakan amanat agung Tuhan dimanapun mereka berada. Perjamuan kudus yang akan kita nikmati akan memberikan kekuatan kepada kita pada saat pagi hari ini, sehingga kita sanggup dapat melayani pekerjaan yang Kau telah percayakan kepada kami. Kami sambut berkat Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Sebelumnya hamba mohon berkat, turunlah kiranya berkat bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi ini, agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat anugerah dan pertolongan daripada Allah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita mengambil roti. Kita mengangkat dengan tangan kita, tangan kanan kita. Dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita mengambil cawan dengan tangan kanan kita. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Cawan inilah adalah darah perjanjian Tuhan yang telah tercurah kepada kita. Darahku saleh di dalam masa penderitaan mulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Darah Tuhan mengalir, membasahi mukanya, membasahi seluruh tubuhnya, sehingga tidak mengenal siapakah dia itu. Saudaraku sekalian, ini adalah berbicara tentang kasih Allah. Darah anak domba Allah yang dapat menyucikan dosa kita umat manusia. Firman Allah berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah dahsyat yang luar biasa, yang telah rela menyerahkan kehidupan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kubalas perbuatan-Mu yang indah dan mulia ini. Hanya seluruh hidupku kuserahkan kepadamu. Menyembah-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita mengucap syukur kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami telah diberkati oleh firman dan telah menikmati oleh perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Setiap pribadi yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat anugerah dan pertolongan daripada Allah. Dan saat ini Bapa, kami mengucap syukur kami boleh memperingati akan hari kematian Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami waktu Tuhan untuk dapat memperingati akan hari kematian Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Dahsyat. Biarlah pertolongan Allah ada di atas kehidupan mereka. Mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk pada tanggal 4 hari kebangkitan Yesus. Biarlah seluruh jemaat boleh masuk dengan sukacita, bersorak-sorai karena Yesus bangkit. Ia tidak mati dan tinggal di dalam kubur, tapi ia bangkit. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita Allah mengalir bagi seluruh jemaat. Hamba menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih Tuhan tidak akan berkesudahan, tetap menyertai jemaat Jelambar. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lainnya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Kita telah selesai mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini, dan kembali diingatkan kepada setiap kita bahwa hari Minggu tanggal 4 April 2021 kita akan masuk di dalam ibadah Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dapat mengikuti ibadah Paskah untuk anak-anak sekolah minggu pukul 8 pagi dan untuk ibadah Paskah umum pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Jelambar Timur. Tuhan Yesus memberkati.